Tiap hari saya mendoakan orang tua saya, almarhum Haji Mustari dan Iya Aisyah. Apa itu biar sampai kira-kira? Jadi seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pemuda tersebut kehilangan kedua orang tuanya. Lalu beliau berkata begini, ya Rasulullah, kedua orang tua kami sudah meninggal dunia. Apakah masih tersisa daripada kebaktian yang bisa kami lakukan untuk keduanya? Gal iya. Yang pertama adalah mendoakan keduanya, termasuk memintakan ampun. Oleh karenanya dikatakan oleh Imam Ghazali, termasuk pesugihan nomor satu. Jadi kalau kita lakukan, walaupun orang tua sudah enggak ada, tetap kita itu menjadi orang sugih. Karena sebab itu. Apa itu? Baca habis sholat 5 waktu itu 5 kali kalau bisa, atau 3 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang tidak membaca ini, standar dia durhaka sama orang tuanya. Kalau sudah orang tuanya udah enggak ada. Yang enggak baca ini, berarti standar. Dia termasuk ukuran standar orang yang durhaka pada orang tuanya kalau enggak baca. Jadi nggak usah macam-macam. Ini standarnya orang bakti sama orang tua itu adalah membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi setelah kita doa semuanya nanti di akhir sebelum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ya, itu baca Rabbi firli walidayya warhamhuma rabbi shaghira. Kalau banyak orang Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Nah, itu kita baca sebanyak 5 kali kalau bisa atau 3 kali. Nah, itu mujarab sekali untuk kita itu termasuk orang bakti orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, laksanakan wasiatnya. Mau wasiatnya untuk ahli waris, yang dianggap tidak sah dalam hukum syariat, ataupun yang lainnya, laksanakan. Ikuti saja. Ini masalahnya dia itu berwasiat untuk anaknya atau saudaranya. Laksanakan. Situ ada kebaikan. Mohon maaf, kami sudah banyak di antara kami orang tua semua. Kalau ditanya, di antara anak-anak kamu, anak-anak kita yang berjumlah 9, 7, 5, dan sebagainya. Kalau semua harus ada yang mati satu, kamu pilih yang mana? Gak ada orang tua yang bisa menjawab. Bahkan yang bisa dijawab, biarkan saya meninggal. Itu orang tua. Nah sehingga apa? Sehingga orang tua yang mana sih yang bisa memilah-milih atau yang ini boleh senang, yang ini nggak boleh, yang ini kasih, yang ini nggak kasih. Nah, nggak ada. Kecuali mereka itu punya pertimbangan. Mereka punya pertimbangan. Sehingga apa? Memang disebutkan oleh Nabi SAW, usahakan kita itu adil dalam pemberian. Sunnah kita itu adil dalam pemberian. Tapi sunnah, bukan wajib. Ya. Dan pemberian itu sunnah untuk adil supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak-tidak di antara mereka. Tapi itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Kalau tidak adil pun, itu terserah orang tua. Terserah orang tua. Karena apa semua yang uh, al, al abd, semua yang dimiliki oleh seorang anak itu adalah milik ayahnya. Yang kita dapatkan semua adalah milik orang tua gitu loh. Jadi nggak ada orang tua itu zalim, nggak ada ceritanya. Saya nggak setuju kalau ada orang yang mengatakan orang tuanya zalim, nggak ada orang tua zalim. Tapi orang tua itu mengambil haknya yang sudah pernah dikasih kepada anaknya. Kalau dikatakan, oh saya punya abah, saya punya ibu misalnya selalu mengambil haknya dan sebagainya. Iya, itu dia mau ngambil hutangnya dulu yang telah dihutangkan pada kamu. Kenyataannya seperti itu. Berapa sih yang diambilnya? Berapa yang sudah dikeluarkannya? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada ceritanya. Orang tua itu menzalimi anaknya nggak ada ceritanya. Walaupun dia itu dari mulai lahir sudah ditinggalkan, diceraikan dan sebagainya, misalnya ibunya, tetap dia itu punya hak yang besar. Karena apa? Kalau nggak ada ayahnya nggak ada dia. Semua yang dapatkan daripada kebahagiaan berkat dia. Nggak bisa itu dibalas seperti itu nggak bisa. Jadi nggak ada cerita seorang tua itu yang zalim. Cuma yang ada itu adalah orang tua dengan segala macam tipikal sifatnya itu merupakan ujian bagi anak-anaknya. Untuk apa? Supaya dia itu bisa menggunakan orang tua itu supaya kesempatan dia mendapatkan anugerah dari Allah, bagaimana caranya? Itu aja. Terus yang ketiga, hutang-hutangnya dibereskan. Kalau punya utang, jadi jangan cuma diumumkan, barang siapa yang ada sangkut paut, hutang piutang atau hak adami, tolong ya datang pada fulan. Begitu datang nggak dihawil. Ada yang seperti itu kadang-kadang. Datang, perhatikan, kasihan. Walaupun dia meninggal dalam keadaan syahid, kalau dia itu ternyata meninggalnya dalam keadaan hutang, punya hutang, maka semua anugerah yang harusnya dia dapatkan, Allah cegah, ditangguhkan. Apalagi dia nggak meninggal dalam keadaan syahid. Dia akan disiksa dalam nerakanya, kasihan. Ya, jadi cukup kita lihat bagaimana orang tua sekarang yang ada, ya sebagai gambaran.
begitu pula orang tua kita kalau seumpama mereka masih ada. Jadi biar kita paham, jadi nggak ada orang tua yang jahat itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, semua kerabat-kerabatnya itu kita sambung. Ditambah lagi, semua teman-teman dekatnya yang baik-baik kepadanya, yang pernah berbuat baik kepadanya, atau yang mereka itu berbuat baik kepadanya, maka hendaknya kita sambung lagi. Sil wudda abik, kata Rasulullah SAW. Jadi hendaknya sambung. Yang dicintai oleh ayahmu siapa? Cintai juga. Yang mencintai ayahmu siapa? Cintai juga. Yang pernah berbuat baik kepada ayahmu, kepada ibumu, kamu berbuat baik kepada dia. Sebagaimana orang tua kita berbuat baik kepada seseorang, teruskan. Itu adalah anak yang berbakti pada orang tuanya. Nah, dan diantara keistimewaan umat ini adalah walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, ya, kita masih bisa menjadi orang yang bakti pada orang tua dengan kita melaksanakan 5 hal tadi.